sahabat alam, terbukanya keran demokrasi sejak jatuhnya rezim Orde Baru adalah momentum penting untuk mengapresiasikan berbagai macam perubahan yang selama ini diimpikan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Berbagai macam keinginan dan harapan mulai dikembangkan menjadi sebuah kebijakan dan aturan hukum. Hal ini diharapkan memberikan peluang besar kepada masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang lebih berpihak kepada mereka. Dengan semangat reformasi, pemerintahan dari pusat sampai di daerah mulai berubah arah. Komunikasi dan kompromi politik pun tidak hanya dibangun melalui perwakilan rakyat yang duduk di parlemen, tetapi lebih tertuju kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pesta demokrasi pemilihan presiden sudah dilewati. Seluruh masyarakat Indonesia pun diberikan kesempatan untuk menentukan siapa calon kepala negara pilihan mereka, dan kesempatan tersebut kini kembali diberikan kepada masyarakat Sultra untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dikehendaki. Dalam edisi kali ini, Pro Alam mengajak Anda mengetahui muatan visi dan misi setiap calon pemimpin yang ada di daerah kita, Sulawesi Tenggara. Berikut laporannya bersama Iskandar Kasim. Selamat mendengarkan program ini dan mari bersahabat dengan alam. Sobat Alam, Pesta Demokrasi memilih calon kepala daerah di kabupaten kota termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dimulai. Beberapa kandidat sebagai calon pemimpin di daerah ini mulai menyampaikan keinginan mereka. Stiker dan baleho pun disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat, lengkap dengan janji-janji yang disampaikan vulgar tanpa beban. Bahkan ada juga yang melakukan aksi sosial sebagai pengganti stiker dan baleho yang sudah banyak disebarluaskan oleh calon pemimpin lainnya. Saya kalau bicara saya pribadi sampai detik ini tidak pernah usaha itu. Saya selalu bersikap bahwa sepanjang golongan karya tidak membutuhkan saya, tidak akan maju. Tapi kalau Golkar membutuhkan saya, ya wajib, itu amanah namanya. Tidak usah ada peraturan baru sekarang bahas tidak mundur Bupati. Dulu masih mundur pun, saya sudah pernah membuat statement. Sepanjang saya dibutuhkan oleh partai, saya akan jalan, saya akan menerima. Janji-janji politik seperti ini bukan yang pertama kali didengar oleh masyarakat. Sebelum bangkitnya rezim reformasi, ribuan bahkan berjuta janji populer saat ini sudah mereka dengar. Hanya saja bukti janji tersebut hampir tidak pernah dilaksanakan. Kalau kita mendengar muatan visi dan misi yang disampaikan setiap calon pemimpin di daerah ini, umumnya hanya memprioritaskan pelayanan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Sedangkan persoalan lingkungan luput dari ingatan mereka. Padahal mereka sudah tahu kalau kondisi lingkungan di daerah kita saat ini sudah hancur dan sulit untuk diselamatkan. Berikut kita dengar pernyataan salah satu calon wali kota di daerah kita saat ini. Menciptakan Kota Kendari sebagai kota jasa yang berbasis industri, menciptakan masyarakat yang madani, itu yang menjadi polanya, pola dasarnya. Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian, ya mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur yang ada. Nah, semua ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat kan, jadi dalam arti yang luas, itu sasarannya. Dari ungkapan yang disampaikan tersebut, terdengar jelas bahwa memang calon pemimpin kita saat ini belum punya kemauan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah membahayakan jiwa manusia. Masyarakat kini sudah dibuai dengan iming-iming ke arah perbaikan. Berbagai macam pendekatan digunakan para calon, mulai dari aksi sosial dan juga bantuan diberikan untuk merebut simpati masyarakat.
Tidak tanggung-tanggung setiap calon rela mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Warga yang dulunya tak pernah dikenal kini didatangi satu persatu. Bahkan tanpa malu-malu para calon mengungkapkan silsilah turunan untuk menghubungkan mereka dengan komunitas tertentu.